Hari ini kita bicara masalah iman. Saya mau cerita satu peristiwa terjadi di tahun 1859. Seorang akrobatik terkenal berkebangsaan Prancis bernama Francois Bennett. Dia melakukan akrobatik dengan seutas tali menyeberangi Niagara Falls, air terjun Niagara yang ada di Kanada. Saudara tahu panjangnya 550 meter. Tingginya 60 meter. Bisa dibayangkan 550 meter, satu jogging track itu Olimpik itu baru 400 meter. Ya. Jadi 550 meter. Dan dia berhasil bukan hanya menyeberang secara sendiri melewati itu tali. Dia berhasil bahkan membawa benda-benda. Membawa lemari, bahkan lucunya dia bilang membawa kompor sambil memasak sebuah telur. Dan dia juga berhasil menggendong seorang manusia di punggungnya. Dan semua penonton pada waktu itu bersorak-sorai dengan gemuruh. Luar biasa, luar biasa. Dan pada waktu si akrobatik ini bertanya, apakah Anda percaya saya bisa mengangkat 2 orang di atas punggung saya? Wah, semua langsung secara spontan, percaya, percaya. Lalu tiba-tiba si Frances ini bertanya, adakah di antara Anda yang mau menjadi sukarelawan, digendong bersama dengan dia untuk menyeberangi Niagara Falls ini? Semua terdiam. Semua percaya, tapi pada waktu ditanya untuk membuktikan percayanya, semua diam, bungkam, 1000 bahasa. Saudara, hari ini kita mau mengerti perbedaan antara percaya dengan iman. Belief is not faith. Seperti sebagaimana tadi dikatakan dia percaya bahwa akrobatik itu sanggup menggendong 2 orang menyeberangi di atas seutas tali. Tetapi faith akan membuat orang atau kita melakukannya. Saudara bisa believe bahwa kursi ini adalah kuat untuk kita duduki. Tetapi iman saudara membawa saudara berani menduduki kursi itu. Pertanyaannya kepada kita semua hari ini. Kita semua pasti percaya Tuhan itu Maha Kuasa, amin. Kita semua pasti percaya akan firman Tuhan, janji Tuhan, amin. Tapi saya jamin termasuk diri saya belum tentu kita beriman kepada semua yang tertulis itu. Karena apabila saya sungguh beriman, saya akan berani melakukannya apapun resikonya. Amin. Kita banyak melihat para martir pendahulu kita yang berani mati. Rasul Paulus mati dipenggal, berani. Rasul Petrus disalib terbalik dan dikatakan semua itu mereka lakukan. Itulah yang namanya apa? Iman. Hari ini kita mau belajar bahwa iman itu adalah sesuatu yang hidup, bukan sesuatu yang mati. Jadi iman itu harus bertumbuh. Saya coba bikin satu sentence yang lengkap. Bahwa faith is a living belief that save us. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Orang benar hidup oleh iman. Kita semua diselamatkan oleh kasih karunia melalui apa? Melalui iman. Bukan perbuatan. Tapi jadi aneh. Kenapa? Bahwa iman itu pun harus melibatkan perbuatan. It's a living belief. Tapi suatu action atau suatu perbuatan yang didasarkan oleh apa? Percaya hanya kepada satu Tuhan, Bapa kita di surga. Amin. Jadi begitu penting kita harus mengerti masalah iman. Karena iman ini yang membawa saya dan saudara ke dalam kerajaan surga. Oke. Ayat di Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 begitu keras mengatakan
Kita mungkin bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kehidupan Kristen tidak dimaksudkan untuk bersifat statis. We have to grow. Kita harus bertumbuh. Kedewasaan rohani adalah tanda dari iman yang tumbuh dan hidup. Ada satu eksperimen yang saya mau ceritakan. Para saintis melakukan eksperimen dengan memasukkan seekor anak domba masuk ke dalam sebuah kandang. Dan kandang itu di beberapa sudutnya sudah dihubungkan dengan aliran listrik. Jadi tujuan mereka adalah memberikan kejutan setrum listrik kepada anak domba ini. Jadi pada waktu anak domba itu di satu posisi di ujung, lalu setrum itu tiba-tiba nyalain. Lalu domba itu gimana? Anak domba itu kaget. Dan anak domba itu lompat dan lari ke lain posisi. Dan selanjutnya lagi dinyalakan lagi setrum listrik, lompat lagi. Satu hal yang diperhatikan dari eksperimen ini bahwa anak domba itu setiap dikejutkan listrik akan lompat, tetapi tidak pernah melompat ke tempat yang sama. Dia akan cari ke tempat lain sampai dia habis posisinya, dia di tengah, udah nggak bisa kemana-mana, dia gemeteran, udah pasrah saja. Lalu dilakukan eksperimen kedua. Dimasukkan lagi seekor anak domba, tetapi sekarang tidak sendiri, bersama induknya. Lalu dicoba dilakukan eksperimen yang sama, dikejutkan listrik. Dan memang anak domba itu juga kaget dan lari, tetapi dia lari kemana? Mendekati induknya. Dia berlindung di induknya. Lalu dikejutkan lagi, dia pergi lagi main lagi setelah udah nggak berasa lagi kejutan. Setiap kali dikejutkan listrik, selalu dia lari ke induknya. Sampai satu ketika dikejutkan listrik berkali-kali, si anak domba sudah tidak peduli. Sudah tidak khawatir, sudah diabaikan. Tidak lagi terkejut, takut seperti sebelumnya. Karena dia sudah merasa nyaman dan percaya kepada induknya. Saudara, saya mau coba mengambil arti dari eksperimen ini. Saudara dan saya yang masih belum bertumbuh di dalam iman. Setiap kali terjadi guncangan dalam hidup kita, masalah dalam hidup kita, kita akan coba melarikan diri, mencari pertolongan. Betul? Wah, mungkin kita cari teman yang pangkatnya berkuasa di pemerintahan. Mungkin kita mencari teman yang kaya raya. Segala sesuatu kita akan upayakan mencari pada waktu kita mengalami ketidaknyamanan atau masalah di dalam hidup. Tapi saudara, pada akhirnya kita menyerah. Akhirnya kita menemukan bahwa semua itu tidak bisa diandalkan. Akhirnya saudara hanya pasrah dan hancur, gemetaran seperti anak domba itu. Tetapi anak domba yang kedua, anak domba yang sudah mengenal bahwa ada Tuhan pencipta Bapa di surga yang betul-betul bisa diandalkan. Anak domba itu tidak akan pernah takut dengan apapun. Saudara, apabila kita betul-betul mempunyai iman yang hidup kepada Bapa di surga, kita tidak akan peduli. Walaupun kita dengar berita ada perang tarif, walaupun kita dengar berita ada yang tersinggung dan akan ada perang nuklir, akan ada perang dunia ketiga, apapun yang akan terjadi. Apabila saya dan saudara sudah memiliki iman yang bertumbuh dan dewasa, saudara tidak akan pernah takut. Amin. Saya mau lihat angkat tangan coba yang merasa amin. Kalau saudara masih takut dalam hidup ini, berarti iman kita belum bertumbuh sebagaimana dia harus bertumbuh menjadi dewasa dan kokoh.
Karena apabila kita sudah bertumbuh di dalam iman sempurna kepada Bapa di surga, tidak ada yang kita takuti. Aku tidak takut dengan iblis, dengan lawanku. Karena Bapa Roh Kudus yang ada di dalam aku jauh lebih besar. Amin saudara. Ada firman mengatakan kalau pahlawan atau tentara menjaga kota akan sia-sia kecuali Tuhan yang ada di situ. Amin saudara. Kita akan belajar apa sih tanda-tanda iman saya dan saudara yang belum dewasa. Jadi hari ini kita sama-sama bantu ya periksa evaluasi diri kita masing-masing. Untuk kita mau tahu, ternyata imanku belum dewasa. Ternyata imanku begini begitu. Karena ini penting bahwa kita memiliki iman yang dewasa. Tanda-tanda ketidakdewasaan. Banyak orang Kristen secara rohani masih bayi. Secara fisik sudah berjenggot, sudah beruban, sudah berkeriput. Tapi secara iman belum tentu. Beda kedewasaan secara rohani dengan dewasa secara jasmani. Coba kalian lihat ini foto. Orangnya dewasa, tapi ternyata dicermin seorang anak-anak. Banyak rumah tangga juga berantakan. Ternyata suamiku itu hanya cuma tua secara fisik, tapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Masih doyannya main game, nggak mau cari uang, nggak mau tanggung jawab, main judi online sampai bangkrut. Coba bayangkan, apakah itu seorang yang dewasa? Banyak sekali kehidupan sekarang, termasuk saya dan saudara, hancur hanya ketidakdewasaan diri kita. Yang pertama, ketidakmampuan menangani ajaran yang sulit. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dalam pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Contohnya adalah orang Kristen yang menghindari bagian Alkitab yang menantang hidup mereka. Dan hanya mencari ayat tentang apa? Tentang berkat. Orang yang percaya, yang dewasa, terbuka untuk ditantang dan dikoreksi oleh firman Tuhan. Jadi ciri-cirinya saudara, kita yang iman belum dewasa, kita nggak mau dengar yang tajam. Seperti anak-anak nggak senang kalau dinasihatin. Jangan nak, jangan gini. Enggak, maunya bebas aja. I want to do whatever I like. Betul? Jadi kalau kita mempunyai perasaan seperti itu, kita nggak mau belajar firman. Jangan banyak tahu. Nanti kalau banyak tahu jadi banyak tahu dosa. Lebih baik nggak usah tahu. Saudara, firman Tuhan mengatakan untung luar biasa ya. Jika kita tahu yang baik, kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Jadi saudara menghindari firman, nggak mau baca, itu udah dosa. Jadi jangan dikira dengan baca firman jadi kita tahu dosa. Kalau nggak baca jadi nggak dosa. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan yang belum dewasa, pikirannya fokusnya selalu berkat materi. Ya. Itu ciri-cirinya. Kita datang kepada Tuhan hanya mau mencari materi. Seperti anak yang mau baik-baik sama orang tua hanya mau warisan. Karena kalau nggak baik-baik nanti dicoret, nggak jadi pewaris. Ya, karena memang ada udang di balik batu. Itu adalah ciri-ciri kita mempunyai iman yang tidak dewasa. Berapa banyak umat Tuhan di seluruh dunia yang masih anak-anak, yang masih mudah diperdaya oleh oknum-oknum, mungkin pendeta yang tidak bertanggung jawab, yang somehow mengabarkan bahwa kalau mau dapat berkat Tuhan harus bawa perpuluhan, harus bawa persembahan. Buktikan, uji, kamu bawa perpuluhan, makin banyak persembahan ke dalam kas gereja, Tuhan akan membuka tingkap langit dan akan memperkaya engkau. Itu kena hanya kepada mereka yang belum dewasa di dalam iman. Cara kerja Tuhan kita sudah tahu, tidak demikian. Tuhan memberkati dahulu baru Tuhan meminta engkau berbagi dong 10%, jangan cuma ingat diri sendiri. Jadi jika saudara kita mau bertumbuh, bertambah dewasa, harus mau dengar yang agak lebih mengusik, yang tidak
laras dengan kesukaan hidup kita. Karena kita senang ini itu, makan ini itu, udah saya nggak mau baca dah. Nggak usah tahu deh ayat Alkitab bahwa ini sebenarnya nggak bagus loh. Makan ini nggak boleh dong. Enggak. Saudara, saya sampai kenal teman yang mengatakan gini, karena ada firman di kitab Matius, Tuhan mengenai apa? Yang mengenai Tuhan bilang, apa yang masuk tidak haram, yang keluar. Bahkan ada satu statement tambahan kalau saudara mau peduli selidiki, itu tidak ada di Alkitab asli. Ditambahkan bergaris merah, dengan demikian ia menyatakan semua halal. Coba saudara bayangkan. Bahkan saya punya kawan mengatakan manusia pun boleh dimakan. Karena apapun kita boleh makan dan halal asal jangan muntah. Wah, saya ngeri. Dan tidak mau dengar. Pokoknya selesai. Itu kenapa? Karena kita belum dewasa. Kalau kita sudah dewasa, kita mau uji kebenaran firman itu. Apakah benar Tuhan menciptakan semua makhluk di bumi untuk kita makan? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Pernah ada satu iklan di mobil, tahu iklan ada satu minuman FN. FN soda, FN, kalau ada yang pernah tahu. Dan di iklan itu tulisnya begini, FN dicampur apapun enak. Coba saudara mau saya tanya, kalau pengertian saudara dicampur apapun enak, apakah maaf ya dicampur kotoran ayam? Enggak kan? Kita yang sudah dewasa tahu maksudnya dicampur apapun enak, ya dicampur yang jelas yang memang bisa dicampur sama soda itu. Bukan apa saja dicampur langsung enak, paham? Disitulah bedanya kedewasaan karena kita sudah punya pengertian. Jadi hati-hati apabila kita memilih-milih firman, ini saya suka, ini saya tidak suka, ini saya tidak mau dengar, ini saya mau dengar, berarti saudara kita belum dewasa. Yang kedua, ketidakstabilan emosional dalam iman. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya. Iman yang belum dewasa sama seperti anak-anak. Bagaimana anak? Mudah ditipu. Coba lebih mudah tipu saudara Ray dengan saya atau kita tipu anak-anak kita nih yang choir di belakang. Ayo saya mau tanya, lebih mudah mana ya ditipu? Ya jelas anak-anak lah. Karena anak-anak belum banyak tahu. Itulah saudara kalau kita sebagai anak Tuhan masih mudah ditipu. Ya kan? Bahwa berkat Tuhan itu harus bawa perpuluhan. Bukan sebaliknya, perpuluhan itu akibat dari kita berkat. Saudara kena tipu. Betul? Kalau dibilang Tuhan mengasihi saudara, kalau saudara baik saja, kalau saudara jahat Tuhan benci. Itu juga gak beres, gak benar. Kita sudah sering bilang kasih Tuhan itu sempurna. Sempurna itu gak bisa ditambah, gak bisa dikurang. Jadi lihat siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus, siapa yang menyiksa dia, siapa yang menghina dia, siapa yang meludahi dia. Apakah dihukum? Oh tidak. Sedikit pun tidak, Tuhan masih mengasihi mereka. Tapi kalau sampai satu kali mereka binasa, itu karena pilihan mereka. Karena ketidakdewasaan iman mereka. Jadi iman itu bukan emosi. Jadi kalau nanti ada masalah langsung guncang itu imannya. Apalagi kalau mungkin bisnis mulai menurun atau uang deposito mulai berkurang. Atau apapun. Jadi iman itu tidak sama dengan emosi. Kayaknya hati lagi senang. Jadi kalau lagi banyak uang hati senang. Itu iman. Itu bukan iman. Iman itu tidak peduli kepada keadaan. Amin. Ada nggak ada uang? Saya tetap percaya Tuhan. Ada tidak ada uang? Saya tetap bersuka cita. Itu baru iman yang dewasa. Tapi jika iman saudara sering terpengaruh oleh cuaca musim di dalam kehidupan, itu tandanya iman kita belum dewasa. Seseorang bisa bersemangat katakan setelah KKR, tetapi mulai ragu dan tidak taat saat doanya tidak segera dijawab. Jadi mudah sekali, rapuh sekali. Tadinya percaya semangat, begitu ada apa? Mundur.
ya, lemah lagi. Ketidakdewasaan terlihat dalam iman yang seperti roller coaster. Pernah tahu roller coaster? Naik turun. Wah, lagi meningkat. Nanti tahu amblas. Amblasnya bukan main. Merosotnya cepat banget. Mana ada roller coaster turunnya pelan-pelan. Enggak ada turunnya. Begitu juga iman yang tidak dewasa. Hilangnya seperti uap. Kok kemarin saya percaya ya? Kayak Rasul Petrus kan bilang saya akan rela mati bagimu. Hanya sebentar seperti roller coaster menguap, dia langsung tahu. Enggak, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Berdasarkan perasaan, tidak berakar pada kebenaran. Jadi iman yang dewasa tidak melihat keadaan dengan mata fisik. Tidak lihat keadaan, kayaknya kita sudah kalah nih. Semua sudah kocar-kacir nih, saya tinggal sendiri nih berdiri di atas kebenaran, habis deh saya. Udah deh saya juga mundur aja. Itu karena kita melihat secara fisik. Musa memiliki iman yang dewasa. Kenapa? Musa melihat jauh ke depan. Hidup kekal yang akan diwariskan. Dia tidak lihat sementara mengenai tahta Firaun yang megah itu. Itu iman yang sudah dewasa. Lalu iman yang tidak dewasa mudah tersinggung atau kritis dalam komunitas. Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Jadi contohnya meninggalkan gereja atau komunitas Kristen karena merasa tidak cocok atau kurang disambut. Nah, kalau iman saudara seperti itu, ini tegas banget bagi kita. Kita belum dewasa. Datang ke sini, saudara Purwa kebetulan lagi ke toilet. Biasanya datang salam kalau ketemu. Nggak ada. Terus saya karena sibuknya, lihat yang dan nggak disalam. Ngambek. Ya kan? Langsung, sombong. Kayaknya saya nggak dihargai. Nah, besok saya nggak mau datang lagi ke sini. Itu saudara belum dewasa. Makan. Wah, nggak dipersilahkan, nggak diambilin. Padahal di rumah bisa ambil sendiri loh. Kenapa di komunitas cengeng banget mesti diambilin? Maunya dilayanin terus. Ya kan? Maunya disalamin terus, sekali dilewatin kita tersinggung. Berarti itu iman belum dewasa. Kalau kita mudah mudah tersinggung. Ya. Lalu iman juga nggak dewasa kalau carinya kesalahan orang, dikritik-kritik. Padahal ini kursi udah lumayan bagus loh. Nah, saudara lihat, jelek, nggak ada tangannya, nggak ada rodanya, ya kan? Kurang lebar. Wah, ada aja deh pokoknya. AC-nya kurang dingin. Nah, lampunya kurang terang. Ada aja pokoknya kalau ada anak-anak yang nggak dewasa, semuanya dikritik. Betul? Jadi iman saudara belum dewasa kalau seperti itu. Orang percaya yang dewasa adalah pembawa damai. Pembawa damai, bukan pembawa keresahan. Betul? Ya. Mereka memilih untuk tetap tinggal, mengampuni dan membangun kesatuan, bukan bergosip atau menarik diri. Jadi semakin kita dewasa, kita semakin kuat daya tahannya untuk menerima ketidakadilan. Betul? Ya. Jadi orang yang tidak dewasa tidak akan bisa bergaul. Bahkan tidak bisa menikah kalau orang yang tidak dewasa. Percaya enggak? Nggak lama cerai pasti. Karena pikirnya diurusin terus. Dia nggak pikir mesti punya tanggung jawab ngurusin orang. Ya toh? Jadi selalu cari kesalahan orang tapi tidak bisa mengoreksi diri sendiri. Jadi semoga, biasa pembicara selalu bilang di OCC family nggak begitu. Ya. Kita semua sudah dewasa, udah pasti. Buktinya kita masih ada di sini. Siapa coba yang udah nggak kemari, berarti sudah kurang dewasa gitu ya. Oke. Kemalasan spiritual atau ketergantungan pada orang lain. Ini dia, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Anak kecil itu suka bingung. Kalau ada apa-apa dia tanya, Pi, itu apa ya? Kenapa ya teman saya bilang gini-gini? Selalu terguncang-gancing. Ya, karena kurang memahami. Hanya mengandalkan ibadah seminggu
sekali sebagai makanan rohani, nggak pernah baca Alkitab, makanya gampang banget dibohongin. Walaupun saya ngomong, tertulis di dalam kitab ini, saya sebutnya kitab, padahal nggak ada nih kitabnya, misalkan kitab rambutan, pasal, ya kan? Wah, kita karena anak kecil, amin, amin, padahal itu nggak ada ayatnya, bukunya aja nggak ada, karena kita nggak pernah baca. Kita cuma bertumbuh makan rohani hanya dengar dari khotbah pendeta. Seminggu sekali lagi. Untung masih seminggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali. Ada yang katanya keturunan para imam, yaitu setahun sekali. Baru datang hari Grafirat, baru muncul setelah setahun. Karena Merry Christmas, New Year Eve. Karena takut melalui tahun yang baru nih ada gonjang-ganjing, kabar yang negatif. Jadi datang dulu ke gereja deh, minta perlindungan Tuhan. Itu iman yang tidak dewasa. Kita nggak mau cari makanan sendiri, hanya cukup dengar apa kata orang. Nggak boleh. Semua harus kita buktikan sendiri. Iman yang dewasa itu mencari nutrisi harian. Makan tuh setiap hari. Bukan seminggu sekali dan hanya dengar aja. Itu seperti tahu nggak? Seperti ikan yang suka hidup di samping-samping ikan hiu. Dia makannya hanya dari limpahan. Serpihan. Masa kita makan firman Tuhan dari serpihan? Tidak mau makan dari intinya. Ya. Jadi bukan hanya cemilan. Coba di sini kan kita sering ya makan cemilan, keripik kentang atau apa ya. Tolong, firman Tuhan itu bukan cemilan. Di mana kita mau kita ngemil sedikit. Jadi itu bukan cemilan, itu makanan pokok. Yang kita harus makan sehari 3 kali, rutin, dengan porsi, dengan kualitas, dengan kuantitas yang benar. Jadi kemalasan spiritual, ketergantungan pada orang lain. Apa-apa maunya nanya. Saudara tahu definisinya? Kapan saudara bisa dibilang seorang ahli dalam satu bidang? Oh, saudara adalah ahli komputer misalkan, atau saudara ahli kanker, saudara ahli tanaman. Kapan saudara bisa dikatakan seorang ahli? Tahu ciri-cirinya? Pada waktu Anda tidak bertanya kepada siapapun, pada waktu menemukan sesuatu yang dipertanyakan. Itu ada seorang ahli. Kalau Anda masih nanya-nanya, ini kenapa ya nanya sini, Anda belum ahli namanya. Kita justru cari para ahli. Ini diamond asli atau enggak, kita cari ahli. Tetapi kalau Anda ahli, Anda tidak tanya orang untuk mencari tahu diamond itu asli atau tidak. Benar? Jadi kita harus jadi ahli firman. Jangan, entar tanya aja sama Pak Purwa deh. Pak Purwa, boleh nggak nih anak saya begini-gini nih. Apa-apa maunya nanya. Jadi berarti apa yang kita lakukan berdasarkan jawaban. Nah bahayanya saudara bertanya ke orang yang salah. Apa akibatnya? Betul? Jadi kalau mau bertumbuh dewasa, kita harus tahu sendiri. Tergantung kepada apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. 5, kurangnya kemampuan membedakan antara benar yang salah. Ya, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita sekarang aja masih bingung, kadang-kadang nggak bisa membedakan. Kalau sakit baik nggak ya kita pergi ke dukun? Coba saya mau tanya, ya kan? Sayang saya nggak ada kuis ya. Kalau ada kuis terbuka tulis bisa-bisa ada di antara jawaban kita. Iya dong, dukun lebih murah, iya kan? Dokter udah mahal sekarang, ke rumah sakit dukun masih bisa nego. Wah itu alasannya, ya kan? Dan dukun itu bukan pakai medical, pakai magical. Wah. Jadi banyak hal-hal yang mungkin saudara bertanya, boleh nggak ya? Nah ini mungkin lebih dalam ya. Ada yang bertanya, boleh nggak ya menikah dengan tidak seiman? Saya mau tanya deh. Ini bicara kedewasaan. Kalau yang sudah dewasa seharusnya tahu jawabnya. Ya Rey? Boleh kan? Oh tidak boleh, itu udah dewasa Rey. Ya, jadi jangan coba-coba goda ya. Jangan coba-coba kenalin yang tidak seiman kepada Rey. Ditolak. Ya. Itu kedewasaan iman. Kita nggak usah bertanya lagi. Kita sudah tahu. Dan bukan tahu begini. Ini membuktikan juga dewasa. Kalau ditanya, Rey, boleh nggak menikah dengan seiman? Tidak boleh. Kenapa? Ya tidak seiman. Tidak boleh kan jawabnya? Benar. Tapi waktu ditanya kenapa?
baru ketahuan gak dewasa. Katanya Pak, nah, itu yang bahaya tuh, katanya. Tapi kita gak mengerti, why, kenapa? Saudara harus belajar, harus mengerti kenapa ini begini, kenapa itu begitu, supaya kita apa? Kuat, strong. Ya, biasanya anak setelah dewasa baru mengerti. Nih Mandy sudah dewasa, udah punya anak mau 3, baru ngerti dia. Kenapa dulu mama begini, kenapa begitu. Kenapa ya kalau anak lagi naik-naik, main ayunan atau naik-naik yang prosotan tinggi-tinggi, mama selalu bilang, awas hati-hati jatuh. Ketakutan amat sih, kayak gak pernah anak-anak aja. Setelah dewasa, setelah punya anak, kita baru tahu. Kita baru mengerti. Kenapa orang tua suka khawatir anaknya jatuh, kan gitu kan. Anaknya boro-boro saya pikirin, kata gitu kan. Yang penting fun. Nah biasa kita belum dewasa begitu. Yang penting fun. Yang penting nikmat. Yang penting sekarang saya penuh berkat. Nggak ada urusan. Apakah yang saya dapatkan sumber berkat ini benar atau tidak. Disetujui oleh Tuhan. Nggak ada urusan. Yang penting sekarang banyak duit. Kan gitu. Itu adalah iman yang belum dewasa. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang benar dan tidak benar. Semua yang benar pasti baik, tetapi dikatakan yang baik belum tentu benar. Ya. Jadi orang percaya apa nih? Contoh, mengikuti hal yang bertentangan dengan nilai Alkitab tanpa rasa bersalah. Orang percaya yang dewasa melatih indera rohani mereka untuk membedakan apa yang memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Jadi panca indera kita semakin peka. Bahwa tahu, ini api panas, jangan dipegang. Lebih bagus hindari dan jauhi. Itulah kedewasaan iman. Ya. Yang keenam, egosentris dalam melayani atau memberi. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi contohnya melayani hanya saat nyaman. Kalau memang nyaman, menyenangkan, saya mau melayani. Kalau kurang menyamankan saya, kayaknya ini saya nggak seneng deh, kayaknya pengorbanan. Udah nggak mau lagi melayani. Memberi saat menguntungkan, karena saya beri ini saya sangat dipuji, saya kan jadi dapat perpotongan pajak, saya jadi fasilitas ini, saya jadi dihormati dan segala macam. Selalu harus ada timbal baliknya. Tidak bisa memberi dengan tanpa pamrih dan mundur dari pelayanan saat tidak dihargai atau diakui. Jadi saudara, kalau kita sampai memang manusia itu nggak ada yang sempurna, mungkin saudara sudah melayani di OCC. Mungkin saudara pernah bawa sesuatu makanan ke OCC. Ya dah. Tapi kita enggak ya, di family baik-baik aja. Ini saya cuma kasih contoh. Udah bawa makanan sesuatu, lupa kita puji, terima kasih ya. Misalnya somai gitu ya. Nah, ada yang bawa somai tapi ini contoh aja. Enggak ada yang singgung bilang somainya enak. Enggak ada yang terima kasih. Kayaknya kayak itu somai telan masuk aja kayak enggak ada apa-apanya gitu kan. Pasti yang saya maklumi secara manusiawi, yang bawa somai kecewa. Amin. Saya juga akan kecewa. Tapi jangan kecewa itu membuat kita undur. Besok saya gak mau bawa somai lagi. Tadi somai ikan, besok saya bawa somai tulang biar tahu deh. Kan begitu. Ya. Jadi tidak ada pujian, kita konsisten. Seperti sumber mata air yang selalu mengeluarkan air yang bersih. Ya. Tidak peduli bagaimana lingkungannya dihargai atau tidak. Oke. Iman yang belum dewasa mencari kenyamanan. Iman yang dewasa mencari untuk melayani dan berkorban seperti Kristus. Ya. Ini kesimpulan aja untuk bicara mengukur iman yang tidak dewasa dan dibandingkan bagaimana perbandingannya seperti anak kecil. Pemahaman, kalau anak kecil terbatas, butuh pengajaran dasar, karena kemampuan mengertinya masih tidak banyak. Nah sama dengan orang percaya yang tidak dewasa, sulit memahami kebenaran firman Tuhan yang lebih dalam. Lalu bicara ketergantungan, anak-anak selalu bergantung pada orang tua untuk segalanya.
mau minum mie, aus, mau makan mie, makan gitu kan. Nah, begitu juga kita orang percaya yang tidak dewasa bergantung pada orang lain untuk doa, untuk pengajaran atau kekuatan. Jadi selalu cari-cari orang. Padahal doa bisa sendiri doa, mintanya didoain terus, kan gitu. Padahal bisa baca, belajar firman sendiri, maunya selalu harus ada yang ajak-ajak. Jadi kalau kita nggak punya kemauan sendiri, misalkan kalau saya olahraga, mau disuruh olahraga kayak berenang atau nggak berenang gitu ya berenang aja. Berarti kita sudah dewasa, nggak perlu disuruh. Mau berenang minta dipuji dulu sama istri saya. Ayo dong puji dong sayang. Baru saya mau berenang, dipuji. Wih, oh baru berenang. Kalau dia berenang nggak mau berenang lagi. Kan gitu, ya. Jadi kita tidak tergantung, ya. Kita sadar secara pribadi. Itu orang dewasa. Kalau dia udah bertobat, dia tahu itu tidak baik. Dia berhenti tidak merokok lagi, nggak perlu dipuji-puji. Ya. Pengambilan keputusan, mudah terpengaruh, impulsif. Jadi anak-anak memang gitu, gampang dipengaruhi. Dia bisa cenderung lihat mana yang lebih ramai. Kayaknya lebih banyak komunitas yang ramai itu. Saya ikut dia aja deh, itu yang benar. Jadi masih seperti itu ya, impulsif sekali. Yang tidak dewasa juga apa? Mudah terbawa emosi, tren, ajaran sesat. Ya. Lalu secara respon terhadap koreksi, nangis anak-anak kalau ditegur, ya. Mana ada Mami hebat, terima kasih Mami tegurannya, itu anak hebat. Wah salut saya. Tapi umumnya anak kalau ditegur nangis, nggak suka. Kita juga sama kayak anak-anak belum dewasa. Ya, mudah tersinggung atau defensif saat dikoreksi. Bagaimana kita bisa berubah, bertumbuh, kita selalu defensif. Enggak, saya emang enggak begitu. Beda lah, dia memang begitu, saya emang enggak, selalu ada. Seperti itu defensif. Lalu apa? Rentang perhatian, pendek, mudah terdistrak. Jadi enggak bisa fokus. Ntar tahu-tahu udah hilang fokus, dia udah main lagi. Susah kalau anak suruh duduk ya, dengar cerita Alkitab, ntar dia goyang, ya kan? Tahu-tahu dia udah lari. Begitu anak-anak, ini hebat sih anak-anak tuh, mulai main tuh, ya kan? Terdistraksi. Itu maklum anak-anak, nggak bisa fokus. Padahal saya udah keren begini, udah rapi, masih nggak mau lihat, coba bayangin. Karena belum dewasa. Coba kalau dia wanita dewasa, oh dia pasti liatin terus papura ganteng, ya kan? Nah itu maklum nggak apa-apa, itu contoh. Anak-anak tuh mudah terdistraksi. Jadi kita juga nggak bisa fokus nih di khotbah, ngobrol. Pernah dengar? Untung di family ini tidak terjadi. Semua quiet, solemn, puji syukur. Saya pernah ke gereja, aduh udah males deh. Ngobrol terus depan belakang. Pernah nggak saudara pergi ke gereja begitu? Ngobrol sini sana. Saya bingung, kalau mau ngobrol di luar aja lah, ngapain datang ke gereja bikin ganggu orang yang mau dengar firman. Itu karena orang yang belum dewasa, gampang terdistraksi. Ya, tidak konsisten dalam ibadah, doa, dan kehidupan bergereja. Lalu apa? Fokus berpusat pada diri sendiri. Punyaku atau aku duluan. Nah itu anak-anak tuh. Punyaku, aku duluan. Nah itu anak-anak. Jadi maklum nih kalau Coach Ray ini kalau menghadapi anak-anak. Aku yang solo ya, Coach Ray, jangan dia. Enggak, aku duluan. Wah pusing memang melatih anak-anak itu. Karena keakuannya tinggi. Ya. Fokus pada berkat pribadi kita tuh, selalu berkat pribadi. Apa untungnya saya? Saya ada untungnya. Saya disuruh melayani ini ya, apa untungnya saya ya? Selalu fokusnya kepada keuntungan kita, bukan melayani sesama. Itu berarti kita tidak dewasa. Pertumbuhan, butuh bimbingan dan pengasuhan terus-menerus, capek. Memang sih maklum kalau anak-anak dulu ya selalu mesti ditemenin, makan apa. Tapi anak saya udah dewasa, udah berumah tangga, saya nggak perlu bimbing lagi tuh. Saya nggak tahu, saya mau coba tanya istri saya ya. Apakah anak saya Mandy, Brian atau Brandon suka telepon mami? Makan siang apa ya ntar ya? Ada, nggak perlu lagi bimbingan, malah susah dibimbing, ya kan? Karena mereka sudah punya keinginan masing-masing sendiri. Makanya Tuhan bilang didik anak benar-benar lagi masa kecil. Karena satu ketika anak itu bisa berontak, bisa melawan, kita tidak bisa berdaya lagi. Betul? Ya. Jadi kalau sekarang masih perlu
menghindari tanggung jawab, tidak mengejar pertumbuhan rohani sendiri, selalu pertumbuhannya harus dinasehati, harus ditegur terus, kita ada bacaan Alkitab bersama, masih nggak ikut-ikut terus, apapun harus singgung terus, nasehatin terus, itu tandanya apa? Nah, tandanya cuma dua, mata kurang jelas, burem mungkin ya ngelihatnya ya, atau telinga kurang dengar. Tapi selain itu berarti saudara belum cukup dewasa. Betul nggak? Kalau sudah dewasa, siapa di sini yang makan disuruh-suruh? Saya mau tanya, kalau anak-anak benar saya maklum, dia maunya main aja sampai waktu makan dia lupa. Saya bilang, minum dulu, makan dulu. Betul nggak sih kalau kita punya anak gitu harus diingetin makan dan minum? Betul. Saya rasa begitu. Tapi kalau sekarang kita masih mesti diingetin, ayo komsel, ayo datang ke baktian, ke gereja, berarti kita masih belum dewasa. Ya kembali lagi kalau nggak terima nih ngeyel, enggak itu bukan saya, itu tambah berarti memang benar kita belum dewasa. Kita nggak mau terima kritik, ya kita nggak mau terima kenyataan yang ada. Yang terakhir apa? Komunikasi, bicara sederhana, sulit mengungkapkan pikiran. Itu kalau anak-anak bicaranya simple-simple aja, kurang bisa berkomunikasi untuk lebih ada pengertian. Nah kita juga yang iman kurang dewasa adalah kalau kita doanya dangkal, kurang kedalaman rohani. Kita cuma tahu pokoknya saya ke gereja mau berkat, saya ke gereja mau surga. Udah itu aja. Anak kecil itu nggak pernah tahu bahwa hidup itu ada kesusahan. Mana ada anak kecil itu selalu taunya hidup itu senang, always happy, nggak ada problem. Makanya anak kecil yang menikah tuh bahaya. Setelah menikah baru bingung, mesti cari duit ya. Selama ini listrik nyala terus di rumah. Ya mungkin Baron sekarang anak saya masih tinggal satu nih tinggal di rumah. Listrik nyala terus dia, AC nyala terus nggak tahu ada yang ngisiin pulsa. Ya kan? Nanti kalau udah tinggal di rumah kayak Brandon contohnya udah tahu mati. Gue mesti ada duit nih kalau nggak isi pulsa. AC nggak nyala. Ya, itu bedanya kalau kita sudah apa? Sudah dewasa. Oke. Nah kita lanjut, itu sudah bicara ciri-ciri ketidakdewasaan. Semoga beberapa tadi parameter yang saya sudah bahas, kita bahas sedikitnya sudah bermanfaat. Menunjukkan kepada kita level kedewasaan kita. Nah sekarang kita lanjut. Seberapa dewasa kita dan bagaimana kita mau bertumbuh dewasa. Jadi ada panggilan untuk bertumbuh. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kedewasaan rohani tidak terjadi secara kebetulan. Itu lahir dari pembiasaan yang terus-menerus. Ya, jadi jangan ada yang begini, wah saya udah Kristen, saya akan otomatis bertumbuh dewasa di dalam iman. Enggak, kalau fisik betul, saudara akan bertumbuh dewasa. Tidur aja tiap hari, bangun ya setelah 10 tahun mungkin ya. Udah tambah panjang, kaki, tangan, betul kalau secara fisik. Tetapi secara rohani nggak bisa begitu. Kita harus ada niat sendiri, harus ada keterlibatan sendiri. Itu lahir dari pembiasaan. Jadi it has to become a habit. Kita tidak menjadi kuat secara rohani hanya dengan pergi ke gereja, tetapi dengan melatih diri dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Dikatakan melakukan. Bukan cuma membaca. Tadi, belief is different with faith. Belief saya cuma percaya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kasih. Tetapi faith, saya mau membuktikannya. Saya mau melakukannya. Saya mau mempertahankannya apapun resikonya. Itu bedanya. Jadi kita harus menjadi pelaku firman. Lanjut, yang ketiga, ujian adalah alat untuk pertumbuhan. Jadi memang kita kalau mau bertumbuh dewasa harus mengalami ujian. Makanya anak kita bertambah dewasa dari faktor umur, dari faktor fisik, dan dari faktor mental. Tergantung apa? Tergantung juga didikan kita orang tua. Kalau dari kecil selalu dimanjakan, jangan ambil sendiri. Mbak, tukerin bajunya ya, Mbak. Nah, baju ditukerin, ya kan? Mbak, pakaiin sepatu. Pulang sekolah, nggak buka sepatu, nggak taruh. Semuanya diselesaikan. Bukunya, pelajarannya si mbaknya yang lebih pinter.
bahwa ini hari ada pelajaran matematika, bukunya diisiin di tas gitu. Anaknya mah yang penting pokoknya lenggang aja, setret. Bahkan juga nggak bawa tas, tasnya dibawain taruh kasih supir, ya kan? Ke kelas juga nggak bawa tas, supirnya yang teng-teng ikut di belakang, taruhin. Supirnya yang mesti tahu duduk di mana ya ini anak, taruh di situ. Saudara, kalau didik anak seperti itu, dia nggak bakalan bertumbuh dewasa secara mental. Dia akan tergantung terus, ya. Jadi kadang-kadang kita harus membiarkan anak-anak diuji. Sedikit-sedikit levelnya diuji. Coba dulu cuci piring sendiri. Ya, jangan memang sih suruh goreng telur sendiri ya. Daniel cucu saya tolong papa mamanya jangan suruh goreng telur sendiri. Belum cukup umur ya. Gitu ya. Tapi kalau mungkin suruh beresin bajunya atau apa yang kecil-kecil. Kita mesti mulai latih kedewasaan itu. Ya, ujian menghasilkan ketekunan. Ya, jadi di Yakobus 1 ayat 24 dibilang kita bersyukurlah kalau kita jatuh ke dalam berbagai ujian, trial. Karena jika kita menang melaluinya kita akan dimurnikan, keluar seperti emas. Ya, ketekunan membawa kita pada kedewasaan sehingga kita tidak kekurangan apapun. Pertumbuhan rohani tidak hanya terjadi lewat berkat, tetapi juga melalui kesulitan. Jadi saudara, tolong kita sekarang bersikap dewasa. Jangan berharap sama Tuhan selalu maunya yang baik-baik aja, maunya nyaman-nyaman aja, tidak ada problema. Enggak bisa, kita tidak akan dewasa kalau kita dimanjakan. Tidak pernah menemukan kesulitan. Saudara, saya bersaksi, saya bisa bertumbuh dalam iman karena saya mengalami guncangan di dalam hidup. Di dalam konsel saya pernah bersaksi. Dulu pada waktu saya pulang dari Amerika, di pelajaran sekolah sahabat waktu diskusi, saya bisa dengan sombong mengatakan, saya tidak pernah susah. Wih keren, saya tidak pernah susah. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Itu karena saya belum dewasa. Setelah saya punya bisnis, saya tahu Tuhan biarkan saya karena kesalahan saya terguncang. Sampai saya bisa pergi ke gereja, uang di saku cuma cukup buat bayar parkir. Nah saudara kaget kan? Ya. Sampai harus beli susu buat anak saya, cari-cari celengan, digini-giniin, masih ada uang nggak buat beli susu. Waktu itu saya nggak mau minta orang tua, karena orang tua berbeda iman. Karena pada waktu saya harus jual rumah, orang tua bilang, makanya jangan terlalu aktif melayani Tuhan, ya. Jadi hidup susah kayak begini begitu. Jadi saya rasa saya mungkin waktu itu berpikir, saya nggak mau mempermalukan Tuhan saya, ya tak? Sesusah apa, saya akan lalui. Tapi ujian itu mendewasakan saya sehingga saya tahu bahwa ikut Tuhan itu bukan masalah mau hidup senang atau tidak susah. Banyak yang belum bisa terima. Saya mengikut Tuhan because of love. Karena saya mencintainya. Karena saya sudah bisa melihat cinta dia yang sempurna di dalam hidup saya. Sehingga saya mencintainya. Sekarang maaf kata kalau saya kadang-kadang bilang ekstrim, nggak ada surga nggak apa-apa. Surga panas pun nggak apa-apa, asal ada Tuhan Yesus di situ. Amin. Jadi ibaratnya kemana saja Tuhan bawa, oke, puji Tuhan. Itu adalah iman yang sudah bertumbuh. Saudara, jadi kita harus lihat bahwa ikut Tuhan itu tidak bisa selalu harus yang biasa-biasa, enak-enak aja. Kita harus naik kelas. Karena satu ketika sudah dinubuatkan Tuhan Yesus aja sebagai pemimpin, sebagai Tuhan kita dianiaya seperti itu. Bagaimana dengan kita? Tuhan masih menahan. Belum mengizinkan si jahat melakukan misinya. Tapi satu ketika Tuhan izinkan kita yang dewasa untuk menunjukkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kembali lagi diuji iman saya dan saudara, percaya enggak sekalipun aku mati, aku akan bangkit lagi. Itu kata Tuhan Yesus. Saudara percaya? Pasti percaya. Cuma percaya aja belum menunjukkan saudara dewasa. Tapi saudara mau melakukannya, membuktikannya sekalipun menderita, dipenjara, dianiaya, dan mati, saudara masih percaya saya akan bangkit. Itu baru yang namanya iman yang dewasa. Jadi kita harus berakar dalam Kristus. Jadi iman itu adalah bertumbuh. Namanya bertumbuh, sesuatu yang bertumbuh pasti ada sumber pertumbuhan. Yaitu ada akar.
kita harus berakar di dalam Kristus. Sebagaimana dikatakan, pokok, anggur, dan carangnya. Kalau kita berakar dengan akar pohon mangga, buahnya harus mangga. Kalau ternyata buahnya lengkeng, berarti salah akar. Betul? Jadi kalau saudara dan saya bertumbuh semakin hari tidak menyerupai Kristus, berarti kita salah akar enggak? Kita salah akar. Kok setiap hari saya semakin egois ya? Kok saya semakin bosan sama istri saya? Kok saya semakin benci ya? Saya semakin menyesal ya? Gini gitu. Semakin tidak bersyukur dan menghargai sesama dalam hidup kita, berarti kita sudah salah akar. Jadi ini intinya. Kita harus berakar di dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi jangan lupa saya katakan iman atau akar itu sama seperti plasenta. Saya punya cucu, namanya jadi lagi bingung katanya Noah atau Lennon tadi barusan. Ya. Tapi cucu saya itu hidup di dalam perut itu melalui plasenta terhubung kepada ibunya. Ibunya makan apa ditelan. Makanya sebagai ibu yang hamil harus bijaksana, jangan apa aja ditelan dan diminum. Yang jadi korban anaknya ini. Betul? Ya toh? Nah, jadi sebegitunya iman itu seperti anak kecil itu dalam segi penyerahan. Percaya penuh. Ya toh? Jadi kita harus berakar hanya dari Kristus. Apapun yang enak nggak enak ditelan. Karena itu untuk kebaikan pertumbuhan kerohanian kita. Jadi kalau kita mengalami sekarang dalam kesulitan, jangan saudara berdoa cuma begini, Tuhan cepat angkat kesulitan ini. Jangan. Saudara harus doa, Tuhan sertai aku supaya aku bisa kuat melalui kesulitan ini. Sebagaimana yang engkau kehendaki. Jadi kadang-kadang kesulitan itu harus disyukuri. Karena itu akan membawa berkah. Saudara akan lebih mudah bersyukur. Percaya saya. Kalau nggak pernah mengalami mati listrik, mati air di rumah, kita buang-buang air. Dan waktu air datang kita nggak ada hargai. Apa sih pentingnya air. Pada waktu saudara pernah kehilangan, saudara akan lebih menghargai. Jadi pada waktu kita mengalami pergumulan, kesulitan ini, itu Tuhan izinkan. Supaya kita menjadi orang yang lebih mudah bersyukur. Kalau menurut saya tidak ada yang lebih bahagia daripada seorang yang paling mudah bersyukur. Makan nasi aja semangkok, bersyukur. Mungkin cuma berapa sendok, bersyukur. Itu luar biasa saudara, itu kunci kekristenan. Saudara bisa bersuka cita, senantiasa bersyukur dalam segala perkara. Ya. Hidup berakar pada kebenaran bukan perasaan. Hidup dibangun melalui firman Tuhan bukan ajaran dunia. Ya. Iman dipenuhi dengan ucapan syukur. Bertumbuh bersama dalam tubuh Kristus. Jadi sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Jadi kita harus bertumbuh bersama. Jangan jauhi ibadah. Kita sendiri tidak kuat. Biarlah kita bersatu menjadi satu tubuh dan Kristus menjadi kepalanya. Agar kita bisa bertumbuh terus bertambah dewasa. Jadi kesimpulannya bahwa kedewasaan rohani adalah kesatuan dalam iman, pengenalan akan anak Allah, menjadi dewasa dan mencapai kepenuhan Kristus. Kedewasaan berarti kita tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran atau reaksi emosional, tetapi kita bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Iman yang dewasa bertumbuh melalui firman, ketaatan, dan ketekunan. Jadi kita harus baca firman, kita harus praktekkan, dan kita harus konsisten. Jangan seperti apa? Yang selalu bilang tobat kumat, atau lampu kelap-kelip, ya kan?
tetapi kita harus tekun, terus konsisten menyala. Bukan hanya tahu lebih banyak, tetapi hidup lebih serupa Kristus. Mari kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Terima kasih. Engkau setia, takkan batu selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti, badai